Kita tidak usah menanyakan bagaimana bencana ini selalu terjadi, tapi bertanyalah kenapa sang pemilik dari bencana dan alam semesta ini memberi semua ini. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulifa di Mulifa Channel. Kita sungguh sangat bersedih sekali karena bencana pada hari ini mengguncang Minangkabau tercinta lagi. Bencana datang silih berganti. Sumatera Barat dikepung bencana lagi, mulai dari bencana banjir hingga longsor dan jalan yang terputus, hingga ada lahar dingin menerjang ranah Minangkabau kita. Ada sekitar 9 kabupaten dan kota yang terdampak dan pasti memakan korban jiwa dan materi, hingga mengguncang mental sanak saudara kita yang di sekitaran bencana itu. Jalan putus di mana-mana. Jadi wajarlah beberapa orang memberi judul Sumatera Barat dengan nama Provinsi Seribu Bencana pada saat ini. Dari mulai pemimpin daerah, Basarnas, serta instansi terkait, semua dibuat sibuk pada hari ini untuk menyelamatkan para korban. Dan juga kita lihat semua lapisan masyarakat pastinya juga tak diam dan saling bekerja sama menanggulangi bencana ini. Walaupun ada yang hanya sibuk memvideokan sekedar memberi info kepada semua orang yang mana mungkin tidak ada di sekitaran bencana, sampai yang benar-benar ingin membantu masyarakat yang terdampak. Saya rasa semua tindakan itu positif semua. Yang terpenting pada hari ini kita harus saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, saling bekerja sama, yang mana agar para korban mendapat dukungan moral dan pertolongan materi. Tapi tidak sedikit yang mengaitkan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan bencana ini, dimodifikasi dengan narasi-narasi yang membuat mereka semakin terpuruk. Saya rasa dari mulai dihubungkan dengan politik hingga jalan tol yang tak kunjung keluar izinnya katanya, yang mana jalan tol ini mungkin di sekitaran bencana ya. Ada juga video pemimpin yang sedang memantau bencana, juga ada yang menyebutnya sekedar membuat konten saja. Padahal alangkah sibuknya semua pihak hari ini untuk menanggulangi bencana tersebut. Hal seperti inilah yang memberi energi negatif kepada Sumatera Barat yang dulunya terkenal dengan manusia-manusia yang cerdas dan punya hati nurani yang tinggi. Kita tidak usah menanyakan bagaimana bencana ini selalu terjadi, tapi bertanyalah kenapa sang pemilik dari bencana dan alam semesta ini memberi semua ini. Mungkin saja semua cara ini dari Allah, yang mana Allah memperlihatkan kasih sayangnya, dan kita mungkin sedang diperhatikannya, sehingga ada kekhilafan yang kita buat. Allah lalu menyapa kita dengan cara yang berbeda. Mungkin dengan kita mengambil hikmah dari semua kejadian ini, itu yang Allah mau. Dan kita mungkin pada hari berikutnya mulai sadar dalam berpikir, mulai mengingat Allah semata-mata. Marilah kita bersama-sama saling bekerja sama dalam kebaikan, berbicara tentang hal-hal yang lebih positif untuk membangun ranah Minang tercinta. Jangan ada pikiran-pikiran yang menyebabkan fitnah, pikiran-pikiran yang negatif tentang Minangkabau. Mari kita bahu-membahu antara pemimpin dan masyarakat. Tidak saling menghukum, tidak saling memaki, tidak saling menghina. Bom atom dapat menghancurkan Hiroshima Nagasaki. Sedangkan setiap pikiran manusia ini ada molekul quark dan kuanta yang mana itu lebih besar daripada molekul atom sendiri. Hanya dengan berpikir saja, dengan berulang-ulang, maka akan menjadi kenyataan. Bahkan bisa menghancurkan dunia ini. Itulah kehebatan diri kita. Maka berpikirlah tentang kebaikan agar menjadi nyata dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita pikirkan secara berulang akan menjadi nyata dalam kehidupan kita, baik itu hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Ada baiknya kita selalulah berpikir yang baik agar kebaikan itu yang selalu datang. Sebenarnya Allah sulit menciptakan alam semesta ini, tapi lebih sulit lagi menciptakan manusia, karena ada alam semesta dalam diri manusia ini. Jadi kita bisa sebut alam luas ini disebut sebagai alam makrokosmos, sedangkan diri kita ini adalah alam mikrokosmos, atau kita sebut dengan alam mini. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita, baik berpikir maupun bertindak, maka akan berdampak pada alam semesta di luar kita ini. Dan apa yang terjadi pada alam semesta yang di luar kita ini akan terdampak pada alam semesta di dalam diri kita. Seperti kita ketahui tentang teori law of attraction, hukum tarik-menarik antara alam semesta dengan diri manusia. Maka marilah kita bersama-sama untuk saling bahu-membahu dalam kebaikan, tinggikan attitude, saling hormat menghormati, saling bertukar pikiran yang positif, hilangkan rasa
saling curiga, hilangkan hujat menghujat, hilangkan saling memaki, saling berpikiran buruk di antara kita. Karena tak ada kehancuran di muka bumi ini selain berawal dari manusia itu sendiri. Tetaplah kompak Minangkabau. Sampai di sini video kita kali ini. Saya turut berduka cita atas kejadian yang menimpa ranah Minang tercinta. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dapan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minangkabau bersedih lagi, bencana datang silih berganti. Minangkabau dikepung bencana lagi, mulai dari banjir hingga longsor. Jalan terputus hingga lahar dingin menerpa ranah Minang kita cintai, memakan korban jiwa dan materi, mengguncang mental sanak saudara kita, itu pasti. Semua pasti dibuat sibuk pada hari ini. Yang terpenting bahu-membahu kita jalani. Tapi sayang ada juga yang mengkaitkan kejadian ini dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan bencana ini. Dengan narasi apa yang membuat korban semakin bersedih hati.